Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pendidikan agama yakni Pak Deden Saparudin dan teman-teman yang berbahagia. Saya Pipit Indah Prihatini dari 1B Manajemen Universitas Tangerang Raya akan menjelaskan beberapa materi, yakni tentang 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hukum Islam menurut para ulama. 1. Al-Quran, 2. Hadis atau as-sunnah, 3. Ijma, 4. Qiyas. Baiklah, kita sudah memasuki pembahasan yang pertama, yakni sumber hukum Islam menurut ulama. Ini ada yang pertama adalah Al-Quran. Inilah sumber utama hukum Islam. Sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Katakanlah, ijma dan qiyas tidak boleh melenceng dari sumber yaitu Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah, yakni segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah mereka hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Quran ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Memasuki sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang kedua yakni hadis atau as-sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegangan pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis sahih lihairihi dalam At-Tazim wal Minah. As-sunnah berasal dari kata al-hadis, yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu juga bisa tergolong ke dalam sunnah. Kita memasuki pembahasan yang ketiga, yakni sumber hukum Islam, ijma. Sumber hukum Islam ijma secara bahasa adalah memutuskan atau menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan keseluruhan ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Jenis ijma. Di sini saya menulis 2 jenis ijma, yaitu ijma asyarih, ijma al-sukuti. Ijma asyarih atau ijma syarih merupakan ijma di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad. Yakni ijma al-sukuti, yakni ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama ini adalah karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad, atau kesepakatan ulama melalui cara seseorang lebih mengemukakan pendapatnya secara jelas
terhadap suatu kejadian yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan yang mustahid lainnya. Kita memasuki sumber hukum yang terakhir, yakni sumber hukum Islam, qiyas menurut para ulama. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Qiyas juga analogi atau perumpamaan untuk menentukan hukum fikih terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya. Berhubung qiyas adalah analogi atau perumpamaan, maka contohnya adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, itu dia pembahasan dari saya, yakni 4 sumber hukum Islam menurut para ulama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.